Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Fazon, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, Batch 3. Saya melaksanakan uji kinerja di SMK Muhammadiyah 1 Marga 3. Dalam kegiatan ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan materi pernikahan dalam Islam pada kelas 11 pemasaran. Tujuan dari pelaksanaan uji kinerja ini adalah untuk menunjukkan kemampuan saya dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik sesuai dengan prinsip guru profesional yang berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama, LPTK, penyelenggara PPG, khususnya Universitas Islam Negeri Juresio Lampung, serta dosen penilai dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Semoga kegiatan rutin ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan profesionalisme saya sebagai pendidik yang berintegritas dan berakhlak mulia. Demikian dari saya akhiri billahi sabilil haq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali ketemu. Sehat semuanya? Sehat. Memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Setelah itu kita membaca surah-surah pendek, ya, 3 surah seperti biasanya. Dimulai dari surah Al-Duha, surah Al-Insyirah, dan surah At-Tin, ya. Kemudian setelah itu nanti semua berdiri, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nanti akan kita tampilkan, ya. Baik. Oke, semuanya siap, mohon dipimpin ketua kelasnya. Semua siap? Doa mulai. Silakan untuk duduk semuanya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Rizky. Hadir. Aninda Amalia Nur Sabila. Hadir. Aurel Salsabella. Hadir. Baik, cukup ya? Ya, cukup. Tempo hari kita sudah banyak membahas materi yang sudah kita lalui. Saat ini kita sampai pada pembahasan pada bab 9. Ini materinya cukup menarik ini ya. Setiap orang pasti memiliki ketika sudah mampu, sudah masanya pasti akan tiba masa-masa ini. Dan masa-masa ini adalah masa-masa yang dimana hampir dinantikan setiap orang. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari penyempurna separuh agama. Apa itu? Iya. Pernikahan. Ada yang mau nikah? Ada. Mau semua ya? Ya. Sekarang? Enggak. Sekolah dulu ya. Iya. Rajin, kemudian cari bekal yang cukup ya. Kenapa? Karena hidup ini harus realistis ya. Oleh karena itu maka dalam Islam itu sudah disampaikan bahwasanya menikah itu ada tata caranya, ada panduannya. Tidak serta-merta hanya memenuhi keinginan hawa nafsu ya. Karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu akan semakin gitu ya. Baik, sebelum masuk ke materi, kenapa ini goyang-goyang? Ya, Error, Pak. ya, saya goyang jadi ikut goyang. Baik, nah sebelum kita masuk ke materi, saya akan menampilkan sebuah video ini sebagai bahan renungan kita bersama. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita petik hikmah dari video ini ya. Di bangku sekolah yang hangat, mereka terjebak dalam belenggu pernikahan dini. Dan harapan masa depan berubah menjadi beban yang tak terbayangkan. Wajah-wajah yang seharusnya pengetahuan kini terbungkam oleh tanggung jawab yang berat. Ruang kelas berubah menjadi tempat mereka mencari jalan keluar dari pernikahan yang tak seharusnya. Anak sekolah yang seharusnya mengejar cita-cita kini terperangkap dalam lembaran kelam pernikahan dini, meninggalkan jejak duka yang mendalam. Pernikahan ialah perjalanan indah, biarkan perjalanan ini dimulai di waktu yang tepat. Mencegah pernikahan dini ialah tanda cinta pada diri sendiri dan masa depan. Baik, ya. Ini video singkat tapi cukup bermakna. Apa inti dari video ini? Ada yang bisa menjawab? Ada? Apa? Aurel? Ya. Apa itu? Tentang apa? Ya, pernikahan yang tak semestinya, yang tidak seharusnya terjadi. Akibat apa? Akibat dari namanya pergaulan bebas. Nah, kita akan masuk ke materi nanti. Sebelum kita ke sini, ini ada buku, nanti bisa kalian baca-baca. Saya minta untuk membentuk kelompok dari sekarang. Yuk, silahkan. Yuk. Ya. Nanti setelah selesai dilakukan kembali ya. Sudah bisa kembali dibuka, tapi sebelum ke buku bisa dilihat di sini ya. Pernikahan dalam Islam. Ketika berbicara pernikahan, apa yang kalian tangkap awal?
nikah. Apa? Ya, sepasang laki-laki dan perempuan. Boleh nggak laki-laki dengan laki-laki? Itu tidak Boleh. haram. Ya. Perempuan dengan perempuan? Tidak boleh. Nauzubillah min. Dibalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kita masuk kepada materi pernikahan. Ya. Pernikahan dalam Islam. Dasar hukum pernikahan. Ya. Ini ada pada Quran surah An-Nisa surah ke-41 ayat surah An-Nisa surah ke-4 ayat 1. Ya, ini boleh siapa yang mau baca ayatnya? Silahkan. Ayo. Ya, Sifat. Silakan Sifat. Boleh. Jalan kasirau. Innallaha Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasyaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Adam dan Hawa. Ya, dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 1. Kemudian di situ ada surah Az-Zariyat ayat 49. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat besaran Allah. Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 49. Ya. Lanjut ya. Ya, ini hadisnya. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu, ya, telah mampu berkeluarga, ya, hendaknya ia menikah karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu, hendaknya berpuasa sebab dia dapat mengendalikanmu. Ya, ini salah satu solusinya adalah puasa. Kalau kita dirasa sudah mampu dalam arti banyak hal anak-anak semuanya. Yang pertama mental, ya, mental. Berbeda ketika mental yang ketika masih pernikahan ini dengan yang sudah lebih dewasa. Kenapa? Dalam hal ini ketika anak-anak itu kan semestinya masih harus sekolah, masih harus banyak belajar, ya, masih harus mempersiapkan masa depan, harus dihadapkan dengan sebuah pernikahan yang dipaksakan seperti yang di video tadi, ya, pernikahan yang sebetulnya belum terlalu diinginkan. Jangan sampai hal-hal ini terjadi. Akibat apa? Akibat dari pergaulan. Ya, maksud bilangin. Nah, ada sebuah solusi yang itu namanya ta'aruf. Ketika kita siapkan semuanya dengan baik,
akan tiba masanya kita itu berpikir, oh iya, saya dulu punya niat menikah usia 24 tahun misalnya, ya. 24 tahun. Sekarang ini sudah masuk usia saya 23 tahun setengah, hampir 24. Sudahlah, saya punya niat untuk menikah. Nah, ini ketika kita tiba masa. Lanjut. Mahar. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik. Ini ada ketentuannya, ya, kita lihat di situ ada calon suami, calon istri, kemudian wali, ada. Terus wali ini nanti ada beberapa lah. Ada link 1, ada link 2. Silahkan dibuka handphonenya. Kita selain menggunakan buku, kita menggunakan media pembelajaran Android, ya, boleh. Silahkan dibuka. Nah, ini kertasnya, jumlah jawaban. Nanti silahkan kalian diskusikan. Nanti dipresentasikan. Kelompok, silahkan ditulis di situ. Ya, dikerjakan di sini. Langsung di sebaliknya saja ya. Yang di lembar ini, ya, fokus kepada yang di link 5 kasus studi kasus itu. Menyesuaikan. Kelompok 1 dapat studi kasus 1, kelompok 2 studi kasus 2, kelompok 3 studi kasus 3, kelompok 4 studi kasus 4. Paham? Kelompok 5 studi kasus 5, ya. Oke. Ya, ini tadi kelompok 1, ini tadi kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, yang sana kelompok 5. Paham ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Ya. Studi kasus masing-masing itu, ya. Itu kan ada kasus nih yang di link. Yang ini, ya ini sama. Beda. Fokus kepada yang di link, ya. Yang saya share di link. LJK-nya yang tadi ditulis di lembar kertas yang kosong itu, ya. Kemudian pada studi kasus yang itu. Ya. Ya, menyesuaikan aja. Ya. Oke. Ya, gimana? Ini studi kasus nomor 2, ya. Yang di sini, ini kan ada studi kasus tuh, ya. Kelompok berapa? 2. Pernikahan dalam masa idah, ya. Ini coba sedikit. Oh ya, nggak bisa ini. Nah, studi kasus kelompok 2, pernikahan dalam masa idah, ya. Ya, jadi itu bisa melalui jawaban bisa melalui AI, boleh dicari, ya, untuk ini studi kasus nomor 3, ya, pernikahan dengan mahar yang tidak disebutkan, hukumnya apa? Ya, bisa kan? Ada pertanyaan? Nomor? Pernikahan dengan mahar tidak disebutkan. Ya, cari jawabannya, nanti dipresentasikan. Boleh bersumber dari AI, ya. Yang penting nanti kita diskusikan jawabannya. Nomor poin 4 ya. Ya,
pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat menjadi hukum. Pak Wado jelaskan tadi ya. Ya, hukumnya bagaimana? Kemudian secara undang-undang gimana? Ya, boleh dicari, silakan. Yuk, gimana? Ya, pernikahan beda agama hukumnya seperti apa? Ya. Ya, bisa paham? Paham. Yuk segera dituangkan dalam lembar jawaban yang kosong tadi. Kemudian nanti bisa di presentasikan kalau sudah selesai ya. Oke. Waktu kita tidak banyak, 30 menit lagi. Yang sudah boleh, yuk. Silakan mempresentasikan. Sini. Boleh? Salam. Sudah, oke. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nanda Saputri, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan membahas studi kasus mengenai pernikahan beda agama. Seorang muslim hendak menikah dengan laki-laki non-muslim Nasrani. Pertanyaannya, apakah pernikahan ini dibolehkan menurut Islam? Dari hukum Islam, tidak sah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 melarang muslimah menikah dengan laki-laki musyrik atau kafir. Adapun laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab Nasrani atau Yahudi diperdebatkan ulama, tetapi mayoritas ulama melarang dalam konteks Indonesia. Dari hukum Indonesia tidak sah karena UU nomor 1 tahun 1974 pasal 2 menyatakan pernikahan sah jika sesuai agama masing-masing. Jadi kesimpulan dari pernikahan beda agama tidak boleh dan batal menurut Islam maupun hukum negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok. Ya, mantap. Sesuai dengan cerianya, sesuai dengan suasananya, banyak ngobrol, banyak canda tawa kelompok 5 ini, tapi hasilnya pun sesuai, gitu ya. Bagus nih ya. Kelihatan aktif, cerewet, tapi pinter gitu. Keren ini ya. Oke, tidak apa-apa ya, pelan-pelan nanti diperbaiki ya. Kalau ada yang kurang Perbaiki. Kalau ada yang salah kita benahi. Ya, benarkan, jangan benahi ya. Oke, kelompok 5 kaitan dengan pernikahan beda agama. Hukum menikah beda agama tidak sah. Tidak diperbolehkan secara undang-undang maupun secara agama. Anak-anakku semuanya perhatikan ya. Pak, saya boleh nggak dekat sama beda agama? Boleh. Kemudian Pak, saya boleh nggak sih nanti cari calon yang beda agama saya ajak ke masuk Islam? Boleh. Oke, pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, kira-kira kamu yang bawa dia atau kamu yang kebawa nanti? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa? Karena ada istilah jangan coba-coba memancing ikan hiu. Kalau kita tidak kuat narik, kita yang Tarik. nih banyak kasus di lapangan aku semuanya perempuan muslim yang dengan terpaksa harus berpindah atau murtad ya karena pernikahan. Ini banyak faktor. Pertama, karena sebelumnya sudah menjalin kedekatan, menjalin komunikasi. Bahasa anak sekarang itu pacaran.
bertahun-tahun pacaran, sudah kesana kemari, bahkan auzubillah min zalik sampai terjadi hubungan di luar nikah. Pilihannya ada dua. Ketika sudah terjadi seperti itu, ya, kalau yang perempuan itu muslim, pilihannya ada dua, ya, mengorbankan agama ataukah mengorbankan harga diri. Akhirnya apa dampaknya? Ya seperti itu, mengorbankan. Nauzubillah min dzalik. Mau nggak? Kamu saya kasih duit, yuk pindah. Mau nggak? Atau kamu diajarin, ada nih laki-laki ganteng duitnya banyak. Ya. Kemudian kamu mau apa-apa diturutin, ya. Kemudian diajak pindah. Logikanya kan begitu. Kalau secara kadang-kadang justru malah secara terpaksa. Kan nggak mungkin cerita sama orang tua. Mak saya ini loh mak. Kira-kira bagaimana? Aduh, sudah tidak bisa banyak berbicara. Kalau sudah sampai terjadi seperti ini realita kejadian. Maka hati-hati, jaga pergaulan. Jangan memberikan kesempatan, ya. Hal-hal seperti itu, ya. Banyak carilah yang seagama. Kenapa? Kita sadar diri, kita tahu bahwasanya posisi keimanan kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Maka ada baiknya carilah yang seagama, seiman, kan gitu. Ini, ya. Karena pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, tidak sah secara agama maupun tidak diakui secara. Oke, kasih aplaus untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, coba kita di kegiatan ujung tadi sudah sangat menarik, ya. Materi pernikahan ini tidak bisa kita laksanakan hanya dalam satu. Karena itu, selanjutnya kita akan membahas tentang talak, tentang rujuk. Apa itu talak? Talak ini menyangkut perceraian. Hukum cerai itu boleh tidak? Boleh. Hanya saja itu tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka pesannya sebelum nikah pastikan jangan sampai nikah lebih dari sekali. Selektif dalam memilih semuanya, persiapkan semuanya dengan baik, ya. Ketika kita semua sudah persiapkan dengan baik, kita sudah maksimal. Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sebelum memilih pasangan ada baiknya kita itu memang mesti saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan yel SMK. Oke ya? Masih ingat dengan yel SMK? SMK? Bisa. SMK? Bebas. SMK Muhimah? Selalu yakin, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.